kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, terhindar dari segala penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, dengan yang terjadi pada saat ini, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai dari virus corona. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya. Bagaimana itu memutus mata rantai virus corona dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax yang terjadi pada saat ini. Kita harus menyebarkan informasi yang jelas dan sesuai dengan data-data atau fakta-fakta. Kita harus rajin untuk selalu mencuci tangan, mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, di rumah saja, agar kita terhindar dari kerumunan masyarakat atau agar tidak terjadi kontak langsung dengan orang-orang yang dari luar kota. Oh ya, perkenalkan, nama saya Nani Setiawati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mahasiswi semester 6 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Ridwan SPSI MPC Psikolog. Baiklah, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak non-normatif. Sebelum kita memasuki faktor-faktor anak non-normatif, kita harus mengetahui apa sih anak yang normatif dan anak yang non-normatif. Baiklah, kita akan membahas tentang anak yang normatif. Anak yang normatif adalah anak yang cenderung mengikuti pola-pola atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, adat istiadat, serta norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, anak masuk SD pada usia 6 tahun dan anak masuk SMP pada usia 12 tahun, dan seterusnya. Bagaimana dengan anak yang non-normatif? Anak yang non-normatif adalah anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan anak lain pada usia sebayanya. Anak yang non-normatif tingkat perkembangannya dari usia 7 sampai 12 tahun yang memiliki perilaku dan tingkat perkembangannya atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri pada saat bermain, pada saat bersama dengan teman-temannya, bahkan pada saat bersama dengan keluarganya. Anak yang non-normatif ini cenderung dia itu pendiam, dia itu antisosial, dia tidak mau bermain dengan temannya, atau dia itu lebih senang untuk menyibukkan dengan dirinya sendiri. Anak yang non-normatif ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu cetak biru, yang kedua ada genetik dan lingkungan, dan yang ketiga yaitu kontrol sosial. Baiklah, kita akan membahas apa itu sebenarnya cetak biru. Cetak biru adalah abnormalitas ini dapat terjadi ketika kromosom tidak memiliki pasangan atau tunggal, atau sebagian kromosom hilang keluar dari tempatnya. Abnormalitas ini yang paling mudah dikenali adalah pada anak yang mengalami Down syndrome atau sindrom Down, yang disebabkan oleh adanya kelebihan kromosom pada kromosom 21. Faktor yang kedua yaitu genetik dan lingkungan. Dari semua area di mana pengaruh genetik dan lingkungan saling berinteraksi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Genetik dan lingkungan ada dua. Yang pertama yaitu perbedaan gender, dan yang kedua ada intelijensi. Apa itu perbedaan gender? Perbedaan gender adalah adanya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan dia cenderung berbeda. Dilihat dari segi fisiknya, dilihat dari sosial emosionalnya, bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, itu anak laki-laki dan perempuan berbeda. Yang kedua yaitu intelijensi. Intelijensi adalah kualitas mental yang didasari keberhasilannya di sekolah atau intelektual yang dimiliki oleh seorang anak. Intelektual ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor umum, yang kedua yaitu faktor khusus. Baiklah, kita akan membahas faktor yang ketiga dari faktor-faktor penyebab anak non-normatif. Faktor yang ketiga ada kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kontrol sosial ini ada keluarga, status sosial, ekonomi, dan fungsi keluarga. Yang ketiga kemiskinan, yang keempat perbedaan kebudayaan atau perbedaan adat istiadat, yang keempat ketangguhan. Keluarga
tersebut diajarkan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemiskinan ini sangat berpengaruh terhadap kontrol sosial. Kemiskinan membuat kesehatan fisik anak menurun, kemiskinan membuat intelijensi anak menurun, kemiskinan menyebabkan anak mengalami antisosial atau tidak mau bersosialisasi dengan teman. Mengapa kemiskinan ini sangat berpengaruh? Ketika anak dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, maka orang tuanya tidak mampu untuk memberikan makanan yang bergizi, memenuhi kebutuhan anak tersebut, dan anak tersebut cenderung dia itu malu karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk membeli segala sesuatu yang dia inginkan seperti teman-teman yang lainnya, sehingga mengakibatkan anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anak yang pada usia sebayanya, atau anak tersebut mengalami depresi atau antisosial yang disebabkan oleh kemiskinan tersebut. Lalu bagaimana dengan ketangguhan? Ketangguhan adalah kemampuan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Baiklah, saya akan menyebutkan faktor-faktor yang melindungi anak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat dari lingkungan atau tekanan pada anak tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi, intelijensi yang tinggi dan bakat sosial yang positif dapat mengurangi kecenderungan anak untuk melakukan antisosial atau dia tidak mau bersosialisasi dengan temannya. Yang kedua yaitu pengasuhan yang penuh kehangatan, di mana di dalam keluarga di mana anak tersebut diberikan kasih sayang, diberikan motivasi, diberikan masukan-masukan pada anak tersebut, maka akan mengurangi anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif atau yang merugikan dirinya atau orang lain. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa dilakukan oleh keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak, bisa juga dari tetangga, dari masyarakat, bisa melakukan memotivasi anak tersebut untuk selalu berbuat baik atau berbuat hal-hal yang positif yang dapat menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Yang terakhir yaitu masyarakat yang peduli, di mana masyarakat yang peduli untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Baiklah, saya akan menampilkan sebuah video atau contoh anak yang non-normatif atau anak yang non-formal. Selamat menyaksikan. Anak berperilaku agresif dan sering menentang? Mungkin ini penyebabnya. Buat kamu sekalian, terutama yang sudah punya anak, ketika anak kamu melakukan tindakan yang buruk atau nakal, apa sih yang akan kamu lakukan? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab mengajarinya untuk bersikap lebih baik. Tetapi tidak sedikit pula orang tua yang tidak segan-segan melayangkan pukulan pada anaknya ketika sang anak berperilaku buruk atau nakal. Atau mungkin kamu juga seperti itu? Di beberapa negara, memukul anak dianggap sesuatu yang wajar, terlebih ketika orang tua berusaha mendisiplinkan anak mereka yang tidak patuh. Para ahli dalam bidang orang tua dan anak di seluruh dunia sebenarnya masih memperdebatkan mengenai cara mendidik anak dengan pukulan ini. Tetapi meta-analisis terbaru yang berdasarkan penelitian selama 5 dekade tentang cara mendidik dengan pukulan di bagian tubuh tertentu menerangkan bahwa semakin sering anak dipukul, justru semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang orang tuanya. Para peneliti juga mengatakan bahwa anak yang sering dipukul rentan mengalami masalah kesehatan berupa trauma, masalah kognitif, meningkatnya perilaku antisosial, dan sifat agresif. Studi ini dipublikasikan bulan ini melalui Journal of Family Psychology. Sejauh ini, para ahli mengatakan bahwa studi mereka mengulas lengkap mengenai dampak yang bisa muncul akibat mendidik dengan cara memukul.
Dalam analisisnya, sebenarnya mereka mencakup juga bentuk lain dari hukuman fisik yang sudah dijelaskan pada karya-karya ilmiah sebelumnya, namun tetap lebih spesifik dan efek memukul anak.